Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita jumpa lagi. Sahabat semua, sebagai seorang muslim, kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa dan lancar menjalankan ibadah puasa. Dan pada video reaction kita kali ini, kita akan melihat ada satu fenomena di mana para nonis ikut berpuasa layaknya seorang muslim. Nah, seperti apa kira-kira mereka menjalani puasa layaknya seorang muslim, dan seperti apa tanggapan mereka, sama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Non-muslim ikutan puasa seharian, kuat gak ya? Hai vlog, jadi hari ini Vio mau ikutan coba puasa seperti teman-teman muslim kita yang lagi menjalani puasa. Awali dengan bangun jam 3 pagi. Bayangin jam 3 pagi ya. Vio udah bangun. Karena Vio gak langsung bisa makan, tapi Vio harus masak dulu. Aja nasinya udah Vio masak dari semalam, jadi gak perlu masak nasi lagi, tinggal masak lauknya aja. Turun ke dapur, ini ada kremes peye yang bisa kita gunain sebagai lauk ya teman-teman. Buka laci dapur, ada makaroni, jadi keinget makaroni. Jadi mereka juga ikutan sahur ya, untuk mempersiapkan layaknya seorang muslim ya, dimana sebelumnya kita sahur pada malam harinya ya. Ini telur ya, udah kita bikin aja deh itu. Tinggal rebus aja makaroninya sampai udah lembut, terus kocok 2 butir telur, masukin bumbu-bumbu. Kalau udah dikocok, masukin makaroni ke dalam telurnya, tinggal digoreng deh. Guys, Vio tuh nggak pernah deh kayaknya makan sepagi ini, jadi masih rasa ngantuk banget. Kayak masak tuh dari tadi setengah sadar gitu loh guys. Udah selesai masak, Vio mau makan dulu, jadinya banyak banget ya by the way. Vio nggak tahu sih jam 3 pagi ini kepagian apa enggak untuk sahur. Selesai makan sekitar jam 4, terus Vio langsung naik ke atas, sikat gigi lagi, terus mau bobo. Karena Vio nggak kuat, bener-bener ngantuk banget guys, dan Vio besok tuh full kerja seharian. Bangun-bangun jam 10-an, Vio langsung mandi. Cobaannya tuh di sini guys, bangun tidur biasanya kita minum. Luar biasa tapi ini ya. nggak boleh minum karena lagi menjalani puasa. Sebelum Vio mau berangkat keluar, Vio mau selesain dulu beberapa kerjaan yang bisa dikerjain di rumah. Vio juga mau nonton YouTube, hitung-hitung killing time lah ya. Ntar jam 2-an siang Vio keluar karena hari ini mau survei rumah. Ini cobaannya teman-teman, emang panas banget cuacanya. Di situ Vio lanjut lagi ke coffee shop, ketemu sama teman-teman Vio, tapi Vio nggak minum atau makan. Di sini nih cobaannya, udah jam-jam mendekati buka puasa, itu pasti godaannya banyak banget. Benernya ya guys, nahan gak makan tuh lebih layaknya seorang muslim ya. Minum. Apalagi kalau Luar kita biasa. memang aktivitasnya full outdoor, ngobrol sama orang, itu tuh capek banget. Gak apa-apa, kita harus semangat. Saudara-saudara kita yang muslim aja bisa selama 30 hari full. Dan akhirnya waktu menunjukkan pukul 7 malam, maaf ya ini aku buka puasanya agak lama. Nah tadi harus selesain beberapa pekerjaan dulu dan gak boleh pulang kalau belum selesai. Ya, kita tidak tahu ya apa motivasi mereka ikut berpuasa layaknya seorang muslim ya. Tapi yang jelas bagi kita orang muslim, ini sebuah rahmat ya, sebuah hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana memang Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya ya. Kita bersyukur ya. Ditemenin buka puasa sama Baby CH, kita makan berdua sih sama cumi goreng tepung, dan hal pertama yang Vio cari adalah minum. Oke, percobaan pertama puasa Vio berhasil. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ya. See you, dadah, bye-bye. Selamat makan. Selamat berbuka puasa. Ini suatu fenomena yang langka ya, di mana para nonis ya ikut toleransi mencoba bagaimana ibadah puasa yang dilakukan muslim ya. Azan. Alhamdulillah, ya Allah, kita bisa buka puasa, kita berdoa dulu. Doanya apa? Allahumma makasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini suatu hal yang sangat luar biasa, suatu fenomena yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya ya, di mana seorang nonis ya hafal lapas dari niat berbuka puasa. Tidak hanya berpuasa tapi juga mereka hafal akan lapas niatnya. Ini subhanallah ya, Allah memang mengendaki segala sesuatu sesuai dengan keinginannya ya. Kayaknya dia lebih Islam daripada Islam. Kok tahu sih? Sampai teman muslim juga kaget ya. Dia lebih Islam daripada aku kayaknya. Oh iya, di TV ada ya? Kamu tahu dari mana TV? Oke. Ayo minum. Oh, dia belajar dari Ipin ya. Para nonis tidak hanya heboh berburu takjil, mereka juga viral buka puasa bersama. Dan yang mengejutkan, ternyata mereka fasih membaca doa berbuka puasa guys. Masya Allah.
Mari berdoa. Allah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kasuntu wa bika amantu wa rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Storytime gue yang Cindo dan non-mus tapi bertekad untuk coba 30 hari puasa. 30 hari. Di mana di dorm itu staff-staffnya semua muslim dan kita bertujuh boyband, mayoritas kita juga muslim. Dan yang tinggal di sana rata-rata semua muslim sih. Ya. Jadi di sana supaya nyesuaiin makan sama mereka supaya enak gitu bisa buka bareng, aku decided buat ikut puasa. Luar aku biasa. di dorm itu sangat nge-support aku buat puasa. Ya, mayoritas masih puasa jadi kayak support sistemnya masih ada di sana. Tapi sekalinya aku di rumah, ya di rumah guys, di sini nih kita beda satu persatu ya. Pertama, kebetulan di rumahku tuh ada popo atau nenek aku. Gimana kalian semua udah tahu lah ya, kalau nenek pasti biasa suruhnya apa? Makan. Di awal puasa, buset dah. Betul, ya. Saat makan kan jadi nambah banget dong. Apalagi aku biasanya pagi olahraga, terus setelah olahraga aku turun ke bawah terus disuruh makan. Ya pasti mau lah sebenarnya. Kedua, ini aku nggak tahu ya, tapi selama ini aku nggak pernah ngerasa adek aku secara inisiatif beliin kita makanan atau cemilan buat kita makan bareng. Kecuali kayak disuruh papa mama atau aku yang suruh. Tapi selama bulan Ramadan ini, selama bulan puasa ini, udah 2 kali sumpah. Dia tiba-tiba siang, lagi sore, beliin kita martabak buat dimakan. Gila, sore-sore tuh kan udah dikit lagi gitu kan, tapi dia belinya sore guys, gila kan. Last but not least, mari kita sambut my mom. Jadi di awal-awal pas emak tahu aku puasa selalu diomongin kayak, kamu ngapain sih puasa? Kamu ngapain sih puasa nggak sehat? Ya gak mempan lah ya. Saking butuh validasinya aku sampai cek di Google guys. Kayak apakah puasa sehat? Terus hasilnya jawabannya berpuasa memiliki dampak baik untuk dampak baik untuk bla 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 bla. Stop. Aku stop di situ. Yang penting jawaban aku bener. Ya, jadi sahabat semua, memang banyak motivasi ya para nonis atau non muslim itu ikut berpuasa ya. Karena kita tahu bahwa di segi kesehatan pun berpuasa sangat dianjurkan. Di saat itu ya, tubuh kita, saya nggak tahu apa namanya ya, yang jelas itu sel-sel kanker itu dimakan ya oleh tubuh kita ya di saat kita lapar. Jadi memang puasa itu tidak hanya dilakukan oleh muslim sebagai ibadat, tapi juga banyak dilakukan oleh para non muslim, dan itu memang dianjurkan juga di dalam kesehatan ya. Namun terlepas dari itu ya, kita cukup berbangga ya. Mudah-mudahan orang-orang ini, rekan-rekan sahabat-sahabat nonis kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak berakhir di situ mah aku sadar kayak tiap kali aku diomongin itu kayak aku bodo amat. Sekarang makin kesini tuh tekniknya makin gitu guys, strategi itu makin mantep. Kayak bersin kan hal yang normal ya, atau batuk gitu sekali doang kayak sekali gitu doang kan normal ya guys ya. Tapi semenjak aku puasa, kayak kali aku sekali batuk aja atau sekali pilek aja kayak, atau bisa tiba-tiba ngomong kayak, makanya jangan puasa tuh kayak. Terus ingat aku pas bulan puasa, beberapa dari temanku, kayak temanku punya saudara, temanku punya papa mama, sempet kena penyakit DBD atau tipes, kayak lagi ada musim sakitnya lah gitu. Dikaitin dong. Padahal teman aku tuh nggak puasa, kayak dikaitin, makanya kamu jangan puasa. Tuh lihat tuh temen aku. Apa hubungannya guys? Apaan sih? Orang dia nggak puasa. Mana puasa bagus ya. Jadi aku tahu mamaku kayak adik aku dan papaku semua sayang dengan saya. Jadi aku penasaran sih guys, ada gak sih Cindo dan non-mus tapi bertekad untuk coba 30 hari puasa? Coba mention orang 30 hari ya. Orang non-muslim, ketika udah mulai terbiasa, ikut berpuasa. Selamat berbuka puasa semuanya. Luar biasa. Di Indonesia fenomenanya memang terkadang sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita ya. Termasuk para Indonesia ikut berpuasa. Kenapa ya tegukan air putih pertama setiap puasa itu selalu nikmat banget sih. Ini adalah puasa tahun ketiga Janeson Liandi, orang non-muslim yang ikut berpuasa. Gue bakal lakuin puasa lagi untuk tahun ketiga berarti ini ya. Tahun ini ketiga. Puasa kali ini biasanya gue sahurnya sama tim gue, cuma ini gue sendiri aja. Dan ini udah 3:53 berarti udah waktunya sahur ya. Karena yang gue tahu itu, setahu gue 3:30 start
dan batasnya itu sampai subuh jam 4.41. Ya, ini mungkin pengajaran juga ya bagi kita para umat muslim ya, dimana ya terkadang ada juga ya oknum-oknum yang ya terkadang meremehkan puasa, mereka tidak berpuasa, bahkan lebih ekstrim ya, mereka seolah-olah tidak malu ya merokok, makan ya di tempat-tempat umum ya. Jadi pelajaran buat kita, orang-orang non-muslim pun ya, para non di sini mencoba ya untuk berpuasa terlepas dari apapun motivasi mereka. Tapi masa kita orang muslim ya terkadang ya tidak punya perasaan atau malu sedikit pun ya untuk tidak berpuasa. Ini motivasi kita ya untuk selalu memperbaiki iman kita, keperbedaan kita di masa-masa yang akan datang. Seperti rekan kita ini sudah tiga tahun ya dia ikut berpuasa, sungguh luar biasa. Bahkan dia tadi ya menunggu sambil sahur ya, mempersiapkan untuk berpuasa besok hari. Padahal itu bukan keyakinan dia sebagai nonis ya. Dan untuk sahur sih sebenarnya gue kayaknya udah lumayan belajar dari 2 tahun yang lalu. Intinya guys ya, itu jangan terlalu kenyang dan juga jangan terlalu makan yang asin-asin banget sih menurut gue. Karena kalau lu makan banyak garam, besoknya tuh kayak hausnya tuh luar binasa gitu loh. Jadi mungkin gue bakal makan yang normal-normal aja lah. Dan kebetulan gue juga udah punya catering, jadi gue tinggal panasin, gak perlu ribet-ribet lagi harus masak kayak 2 tahun yang lalu. Mungkin itu ya, mungkin itu juga yang kalian rasain ya, kayak mungkin puasa hari pertama bakal masak, terus mungkin puasa selanjutnya udahlah makan apa aja yang ada. Jadi kayak manasin makanan subuh-subuh gitu kan. Tapi ya harusnya sih kalau misalnya anak kosan sih ada temen lah ya. Harusnya ada temen yang emang temenin sahur bareng. Kalau nggak salah inget ya, ini kalau nggak salah ya, sorry kalau misalnya salah ya, sahur itu semakin deket-deket mau subuh itu semakin bagus ya. Gue nggak ingat kalau itu bagus atau enggak, tapi ya sebenarnya itu boleh-boleh aja kan. Tapi katanya bakal lebih bagus itu kalau udah kayak tipis-tipis. Cuma ngomong-ngomong guys ya, apa namanya, kalian bersyukur banget sih yang sampai detik ini kalian sahurnya itu masih bareng keluarga, masih dimasakin ibu. Karena gua aja yang 2 tahun kemarin itu sahurnya selalu sama tim gua, terus ini tiba-tiba gua sahurnya sendiri, masak sendiri, ya masak sendiri repot. Cuma kayak sepinya ternyata berasa ya. Jadi ya itu sih menurut gua momen-momen itu ketika mungkin kalian yang belum merantau, yang masih sama keluarga, ya harus hargailah ya momen-momen kayak gitu. Karena ya momen-momen kayak gitu kan belum tentu bakal terjadi lagi. Ya, bahkan dia mampu ya belajar ya bagaimana agar sahur lebih afdol ya, besoknya tidak berdampak kepada puasa. Ini menunjukkan adanya motivasi dari dia untuk ikut berpuasa, dan itu mungkin sebuah proses ya dia belajar ya. Kita nggak tahu juga seperti apa, tapi yang jelas ini sungguh luar biasa ya, sebagai seorang non muslim tapi dia belajar bagaimana cara berpuasa yang baik dan benar ya. Pas ini, nggak kenyang banget, terus juga ya kenyang biasa sih. Udah belajar banget ya, gue nggak mau kayak yang tahun lalu, 2 tahun yang lalu kayaknya gue merasa kayak lumayan kenyang banget. Jadi kayak bangun-bangun kayak rasanya begah, terus lumayan kering juga ya. Jadi ya semoga aja ini besok jauh lebih baik. Pagi guys. 13.46 pagi. Aduh. Ini tadi gue sebenarnya udah bangun sih dari tadi. Cuma tadi tuh gue beres-beres dulu, terus ngurusin kerjaan dulu, dan sekarang itu sudah mulai mau lakuin si apa namanya hari ini yang gue mau ngapain aja ya. Jadi ini gue mau ke bank dulu. Oke, jadi ini udah 16.22 dan aduh, ini malah deket-deket mau gym ya. Malah kerasa banget hausnya. Aduh, haus, kering, sama agak sedikit kayak apa ya, agak ngantuk sama agak pusing sih. Mungkin karena gue udah lama banget ya. Terakhir kan berarti kan puasa itu kan tahun lalu kan. Dan biasa kalau misalnya emang
kita puasa lagi ya pasti belum terbiasa lagi. Kecuali misalnya udah hari ke-7, hari ke-8 itu gue yakin pasti jauh lebih biasa. Dan aduh, ini kondisi lagi bener-bener panas banget sih di daerah gue ya. Nggak tahu kalau di daerah kalian ya. Cuma laki itu ya, kita tuh tidak boleh mengingkari omongan kita. Kalau gue udah bilang gue bakal gym, let's go kalau gitu. Walaupun puasa ya, dia nge-gym juga nih. Sumpah, lu lihat gua Lemas macet dia. banget gak sih? Gak kuat gua guys. Tapi dia masih tak bertahan ya. Jujur gua belum mandi karena aduh guys, gua gak mampu mau mandi. Capek banget. Capek dan mager banget sih, serius. Jadi kayak gua tadi sampai ya cuma main HP dan sambil menunggu ini detik-detik sudah mau berbuka. Jadi 18.05. Oke, kalau gitu Detik berbuka ya. untuk kita batalin puasanya, minum air putih dulu aja. Oke, kalau gitu kita langsung berbuka aja. Kita batalin Masya dulu Allah. dengan air putih. Walaupun di sini gue sebenarnya udah ada ini juga ya, air kelapa, tapi nantilah kayaknya air putih dulu biar lebih ngebasahin dulu, ngenetralisir dulu semuanya, dan berdoa dulu dan ucap syukur. Berdoa menurut keyakinannya ya. Selamat berbuka puasa semuanya. Amin. Kenapa ya? Kenapa ya tegukan air putih pertama setiap puasa itu selalu nikmat banget sih. Ya demikian sahabat semua. Bagaimana rekan-rekan kita, sahabat kita, saudara kita, para Indonesia ikut mencoba bagaimana rasanya berpuasa. Bahkan mereka betul-betul mempersiapkan diri untuk berpuasa esoknya. Bahkan mereka ikut sahur ya untuk bisa bertahan untuk besoknya ketika saat berpuasa. Bahkan ada dari rekan-rekan kita yang betul-betul belajar bagaimana berpuasa yang baik, bagaimana mempersiapkan diri ya, takaran makanannya dan segala macamnya, sehingga betul-betul mencerminkan puasa yang baik dan sehat. Demikian sahabat semua, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita para muslim ya, untuk tetap menjalankan ibadah puasa dengan tidak mengabaikan, menyepelekan puasa ini yang merupakan keyakinan kita sebagai orang Islam. Terima kasih kebersamaannya, ketemu lagi di video reaction berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.